Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Rizky, jurusan Perbankan Syariah. Tujuannya dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah PKN. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulang beberapa materi yang telah disampaikan di kelas selama setengah semester. Langsung saja pada penjelasan atau materi yang pertama, yaitu pengertian dari negara. Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan warganya. Dan untuk sistem pemerintahan negara merupakan hubungan serta susunan di antara lembaga negara. Lembaga negara tersebut saling terikat. Selain itu, lembaga tersebut juga berkesinambungan di dalam satu kesatuan di dalam rangka penyelenggaraan negara. Ada beberapa sistem pemerintahan di dalam sebuah negara. Dan untuk ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Ideologi negara merupakan landasan, pandangan suatu negara yang tujuannya untuk membuat suatu negara bisa tertib, damai, dan bisa mencapai tujuannya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah pengamalan Pancasila, dan apa korelasi atau kaitannya Pancasila dengan Al-Quran dan hadis. Pengamalan Pancasila, berarti nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila seyogyanya menjadi tuntunan dan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjalankan hidupnya sehari-hari. Lalu adakah kaitannya Pancasila sebagai ideologi negara dengan Al-Quran dan hadis? Jika dipahami secara mendalam, kelima sila yang ada dalam Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam. Bahkan sila-sila yang ada dalam Pancasila selaras dengan firman-firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Karena, sila yang pertama berkaitan dengan asas ketuhanan, kedua asas kemanusiaan, ketiga asas persatuan, keempat asas kerakyatan, terakhir adalah asas keadilan. Jadi Pancasila juga memiliki kaitannya dengan ajaran agama Islam, khususnya yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dan materi selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu juga. Artinya meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan, maka tujuan Bhinneka Tunggal Ika dibuat sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, ya guys. Bhinneka Tunggal Ika enggak hanya berupa semboyan, melainkan juga berkaitan dengan keragaman serta persatuan dan kesatuan. Oke, untuk materi keempat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bisa disebut NKRI, dan bahaya radikalisme serta terorisme. NKRI adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan nama Negara Indonesia. NKRI merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota madya. Hal ini sesuai UUD 1945. Radikalisme dianggap sebagai paham yang dapat memicu konflik, sehingga dipahami telah melegitimasi paham tersebut sehingga terjadi konflik. Salah satu yang mempengaruhi radikalisme adalah faktor lingkungan dan kurangnya wawasan dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak serangan terorisme mengakibatkan kerugian besar, salah satunya kehilangan nyawa manusia. Kerugian besar lainnya yaitu kerugian harta benda dan juga kerugian kehilangan data perusahaan. Jadi paham terorisme menyebabkan efek takut dalam masyarakat. Jadi mari kita berusaha mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme ke negara kita, Indonesia. Materi selanjutnya adalah konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jadi, konstitusi adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Dan urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis MPR. 3. Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 5. Peraturan Pemerintah. 6. Keputusan Presiden. 7. Peraturan Daerah. Dan materi terakhir adalah Identitas Nasional Republik Indonesia.
Identitas nasional adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Lagu kebangsaan, Indonesia Raya. Bahasa nasional, Bahasa Indonesia. Lambang negara, Garuda Pancasila. Bendera negara, bendera merah putih. Semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Falsafah atau ideologi negara, Pancasila. Konstitusi negara, UUD 1945. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini materi sudah tersampaikan. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya meminta maaf sebesar-besarnya, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.